Oke, kembali lagi dengan saya Madakarisma atau @madakarisma dari Delcam. Saya akan menjelaskan untuk transition menjadi name user. Artinya di sini saya akan jelaskan lisensi sudah tidak lagi menggunakan serial number atau dongle ID. Sehingga dengan name user ini apa saja keuntungan yang kita bisa ambil. Yang pertama, apa yang berubah yang perlu kita tahu ya mengenai transisi dari serial number ke name user, itu apa yang berubah, lalu benefitnya apa, lalu apa yang dikatakan oleh beberapa customer yang sudah menggunakannya, lalu bagaimana kita harus melakukan transisi ini. Oke, saya akan jelaskan secara lengkap. Yang pertama, transition dari code number atau serial number menjadi name user. Name user di sini artinya adalah semua berbasis atau login itu berbasis atau license berbasis dengan login by email. Lalu tentunya dengan keamanan password yang sudah kita simpan. Artinya setiap orang itu atau setiap user bertanggung jawab atas license yang dia gunakan. Nah, di sini yang pertama yang kita bisa gunakan adalah kita bisa menggunakan atau sign in dengan menggunakan email yang sudah terdaftar di Autodesk, dan kita tinggal masukkan passwordnya ya. Jadi cukup simpel, kita bisa gunakan dimanapun. Misal kita bisa seperti contoh kita bekerja dari rumah atau work from home. Nah di sini misal kita gunakan di PC kita di kantor, lalu kita ingin kerja dari rumah, kita ingin menggunakan software tersebut di rumah di laptop kita, misal kita punya laptop. Langkahnya adalah nanti akan saya tunjukkan di akhir. Ini saya akan preview dulu di mana misal laptop di kantor itu tinggal kita sign out, lalu nanti kita gunakan di PC kita, masuk ke autodesk.com, lalu kita tinggal masukkan username dan juga passwordnya sehingga kita bisa menggunakan laptopnya ya dengan software yang kita akan gunakan, sehingga cukup simpel, kita bisa gunakan dimanapun, di tempat yang laptop dimanapun, sehingga tidak terbatas. Artinya kalau kita beli satu software, ya nanti yang akan kita gunakan adalah satu software tersebut. Yang aktif adalah yang bisa login. Artinya di laptop kantor tadi itu otomatis juga akan sign out. Oke, apa yang berubah? Yang pertama adalah ini rencana bahwa license itu berdasarkan orang yang memegang kendali. Artinya di sini license akan dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang tingkat dasar itu adalah standar, tingkat tengah ada premium, lalu juga tingkat saya ulangi, di tingkat tengah ada premium, tingkat paling atas adalah enterprise. Nah, ini adalah yang akan membedakan antara jumlah license yang kita punya, lalu keuntungan-keuntungan yang nanti akan kita dapatkan. Oke. Nah, di sini di mana rencananya kita akan menghilangkan serial number pasti karena berbasis name user. Artinya kita sudah terkoordinir oleh satu nama user sebagai koordinator utama, sehingga di sini kita bisa tentukan, misal kita punya suatu tim, kita koordinat utamanya dari IT, misal di kita license-nya bisa dikontrol oleh IT maupun seorang manajer di situ. Misal salah satu dari manajer ataupun IT itu bisa memberikan akses untuk user mereka. Misal mereka mempunyai 4 user dengan koordinator IT di paling atas. Jadi dia yang menentukan siapa yang harus menggunakan license tersebut. Artinya dari keempat user mereka akan bisa mengakses dengan login dengan menggunakan email mereka. Artinya keempat misal Bapak mempunyai 4 license, nah Bapak ingin langsung tunjukkan ke usernya masing-masing, itu bisa. Artinya dari seorang IT sebagai koordinator utama itu akan bisa memberikan akses untuk keempat tim mereka. Artinya tim A, B, C, dan D. Artinya setiap tim A itu akan mendapatkan akan bisa login dengan email mereka dan password mereka yang sudah terdaftar. Lalu yang B juga sama, C juga sama, D juga sama. Artinya keempat tim ini akan bisa mengakses softwarenya dimanapun dan kapanpun.
Dan di situ kita akan menghilangkan network license dan standalone license termasuk multi user subscription. Oke. Nah, apa benefitnya untuk IT dan juga admin, di mana ini akan meringankan tugas IT untuk bisa mengontrol dan juga mempermudah mengontrol sebuah license. Artinya di situ reportnya jelas, di mana IT sebenarnya punya berapa license sih di situ, sehingga IT bisa langsung login saja di autodesk.com. Di situ dia akan tahu bahwa jumlah license yang digunakan dan jumlah license yang tidak digunakan. Jadi mereka akan tahu berapa yang sudah aktif dan berapa yang sebenarnya jarang untuk digunakan. Dan si IT juga tahu bahwa license ini sebenarnya jumlahnya secara total berapa gitu ya. Hanya itu. Jadi based on data yang secara real time kita bisa lihat. Lalu di sini secara tanggung jawab itu bisa diserahkan kepada masing-masing user, sehingga mereka bisa login lalu tinggal masukkan password sesuai dengan password yang dia setup sejak pertama kali dia login. Lalu secara IT juga secara username bisa teratur lebih jelas, artinya jika mempunyai lebih dari 25 license, 100 license, sehingga terkoordinir dengan mudah karena di situ sudah ada data yang jelas ketika kita sudah menggunakan login username. Lalu apa yang dikatakan oleh beberapa customer? Yang pertama, ini salah satu sistem yang cukup menjadi surprise gitu ya, dimana cukup bagus, cukup meringankan karena kita tahu apa yang didapat ketika kita membeli softwarenya dari Delcam gitu ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan juga apa saja yang bisa didapatkan gitu ya. Lalu juga yang lainnya ada reporting yang jelas dan juga mudah untuk dimengerti, di mana apa yang kita butuhkan gitu ya. Lalu juga ini yang saya jelaskan di awal tadi, di mana ada tipe untuk standar, premium, sama enterprise, di mana dibagi menjadi purchasing option, reporting, support adoption service, administration, dan juga security dan collaboration. Nah, di situ dibagi menjadi standar, premium, dan enterprise. Artinya di situ akan yang paling tinggi enterprise itu akan support ke semuanya, ya. Yang paling akhir adalah standar yang akan dihilangkan di beberapa, mulai dari view export product detail gitu ya, lalu juga connect data, API gitu ya, lalu juga chat support selama 2x5 chat support, artinya 2x24 jam, 5 user, ini 7 voice support, ini hanya by web ya gitu ya untuk standar. Kalau ke premium bisa diakses untuk semuanya. Lalu yang tinggi lagi kita bisa assign CSM, DSS, artinya di situ penggunaannya bisa dikontrol secara enterprise ya. Lalu juga automatic user assignment, control use access, download, siapa yang download dan sebagainya di situ. Lalu manage user by team. Oh, sebenarnya siapa aja sih usernya yang digunakan. Lalu kita bisa gunakan share view dan sebagainya. Nanti saya bisa sharing untuk informasi ini. Kita masuk ke trade-in. Nah, trade-in ini digunakan bagi teman-teman yang menggunakan license permanen, di mana tetap melakukan maintenance support. Nah, trade-in ini adalah memindahkan dari license maintenance menjadi ke subscription. Artinya satu network untuk maintenance, satu SIP itu akan mendapatkan satu subscription untuk multi user access. Artinya di situ kita bisa akses dimanapun dan juga kapanpun untuk multi user untuk satu subscription, sehingga kita bisa install semuanya di situ ya. Lalu juga kita bisa akses dimanapun. Lalu juga satu standalone maintenance sheet akan mendapatkan satu subscription untuk satu user. Artinya di sini
untuk satu user bedanya dengan tadi, kalau ini satu subscription artinya nanti satu user kita bisa akses dimanapun gitu ya, dengan syarat sign in dengan satu user yang sudah didaftarkan oleh Autodesk. Artinya passwordnya harus hati-hati, tidak boleh di sharing ke siapapun. Lalu ini juga sama. Oke, untuk selanjutnya, nah untuk satu multi user subscription itu kalau kita trade in mulai dari renewal setelah 7 Agustus itu kita akan mendapatkan 2 subscription untuk 2 user. Artinya kita bisa menggunakan login untuk 2 username yang berbeda ya, tapi license-nya tetap satu ya, tapi dengan 2 username yang berbeda. Artinya di situ kita bisa mengakses lebih dari 2 orang di situ. Artinya bisa secara bergantian di situ. Lalu ada subscription untuk satu multi user subscription, di mana satu subscription untuk satu user ya, untuk satu subscription. Artinya di sini tidak boleh name user password disebar oleh ke timnya, karena dia yang berhak untuk menggunakan itu, walaupun dia juga bisa mengakses dimanapun seperti work from home gitu ya, tapi tetap harus dia yang sebagai usernya, karena name user ini dia harus merahasiakan passwordnya. Oke, sekarang satu network maintenance akan mendapatkan 2 user subscription, ini sama. Lalu apa yang selanjutnya harus kita lakukan adalah upgrade current version dari produk kita ya, terutama tidak version yang sebelumnya 2017, 18, 19 gitu ya, ke 2020 atau 2021. Lalu juga ini akan selalu terkoneksi setiap 30 hari ya. Lalu semua produk yang kita gunakan ke subscription artinya akan melakukan ke trade-in. Artinya di sini ini trade-in ini tidak berlaku kalau kita sudah subscription sejak awal. Artinya ini berlaku hanya untuk teman-teman yang atau customer yang melakukan maintenance atau yang mempunyai software permanen. Jadi bisa dirubah ke subscription. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa langsung ke login. Nah, kita bisa masuk ke, misal saya ingin work from home tadi ya. Nah di sini ini adalah laptop kantor ya, atau komputer kantor. Kita bisa masuk ke tanda tanya di sini. Ya, di sini tanda tanya di sini. Jadi kita bisa klik kiri lalu masuk ke about. Kita bisa masuk ke manage license. Nah di situ kita bisa gunakan change license file. Lalu akan muncul switch user, kita klik aja switch user. Ketika kita ingin sign out dan quit, kita tinggal continue, sehingga kita sudah tidak bisa menggunakan softwarenya, sehingga kita tinggal sign in ke komputer. Nah sekarang komputer di rumah. Nah sekarang caranya untuk masuk, kita bisa masuk ke www.autodesk.co.com ya. Jadi masuk ke lalu di sini tinggal kita sign in ya. Kita masukkan passwordnya dan juga masukkan emailnya, lalu tinggal kita masuk ke manage product dan download. Artinya kita harus download terlebih dahulu programnya. Di sini kita tinggal masuk ke all product service, lalu kita tinggal pilih software yang akan kita install di rumah, misal Formil. Kita tinggal tambah ini, kita mau lihat di view download di misal versi terakhir 2021. Di situ tinggal kita masuk ke install now, atau kita bisa lakukan download dulu atau kita langsung browser download. Nanti downloadnya offline, ini downloadnya online. Setelah kita download,
kita bisa masuk ke otomatis akan di pojok bawah akan ada Autodesk Desktop Application. Tinggal kita klik kiri, lalu tinggal kita sign in. Ya. Kita sign in, sehingga di situ akan masuk misal dengan in, lalu tinggal kita isi passwordnya, lalu tinggal kita oke, otomatis akan masuk ke license kita, dan kita juga bisa lihat untuk install dan update support di sini ya. Jadi saya ulangi, ada pojok bawah, masuk ke sign in, kita bisa lihat di tanda tanya, lalu install update di license support di sini, atau nanti otomatis akan masuk di www.autodesk. Nah, keuntungannya kita bisa akses dimanapun, lalu kita juga bisa buka softwarenya, misal Formil, otomatis kita buka, lalu juga sebagai IT, sebagai kontrol utama, contoh ini sebagai koordinator utama. Di koordinator utama mereka akan bisa mendapatkan all product service, artinya apa saja software yang kita beli itu include apa aja sih. Jadi selain Formil sama PowerShell atau yang kita beli, nah sebenarnya banyak sekali yang kita bisa manfaatkan, ambil. Nah di situ lalu kita juga bisa lihat di product update, sehingga terupdate yang terakhir update akan muncul di product update. Lalu juga ada deployment, di situ kita bisa lihat untuk software mana aja yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah ini untuk product to deployment over time ya, product and service. Lalu ada user management. Nah di user management ini kita bisa tambahkan untuk tim kita, misal emailnya, lalu nama pertama dan lain sebagainya kita bisa tambahkan. Lalu kita bisa add another user untuk bisa mengakses software kita atau tim kita. Artinya kita sebagai tim IT utama, kita bisa menentukan untuk bisa menghapus, mendelete akses atau menambahkan akses. Contoh di sini di Madagarisma produk aksesnya bisa ditambahkan, atau kita bisa ganti. Oh di sini saya tidak perlu di unsign aja, AutoCAD Mechanical, nanti saya akan pindah ke user yang lain, itu tinggal di assign ya. Sudah kita tinggal assign aja. Jadi tipe-tipe ini siapa yang mau untuk bisa diakses itu tinggal kita tambahkan. Misal di sini kita bisa edit aksesnya yang mereka bisa akses di situ ya. Yang mereka bisa akses apa, misal cuma 3 aja, Power Inspect, Formil, PowerShell gitu ya. Sini yang lainnya itu tidak bisa diakses ya. Lalu ini artinya 7 service on itu artinya ada 7 lesson, ada 8 lesson, ada 10 lesson. Jadi yang sebelah kiri itu lesson yang tidak digunakan, yang tersisa seperti itu. Nah itu ada di user management. Oke, kita bisa tambahkan, bisa kurangi, bisa delete sebagai ini utama. Lalu juga kita bisa tentukan untuk kontraknya, atau juga ada reporting di sini ya. Kita bisa klik di situ, kita juga bisa lihat expirednya ya, subscriptionnya berapa, expirednya sampai tanggal berapa dan tahun berapa, itu secara kontrak. Secara reporting kita bisa gunakan sheet usage. Jadi berapa sheet sih yang sebenarnya digunakan di sini. Sebagai kita koordinator utamanya, kita bisa melihat total user ada 4 dalam 3 bulan terakhir. Yang sering digunakan adalah Formil, 4 user ya, yang menggunakan. Lalu produk yang digunakan adalah 8 produk. Total sheet yang digunakan adalah 51, sehingga kita bisa mengontrol dengan mudah setiap software yang sering akan digunakan. Lalu cloud service, misal di sini kita juga bisa mendapatkan setiap user 25 cloud service. Ya, kita bisa menyimpan di cloud itu 25 giga ya, gitu. Ya, kita bisa gunakan ini untuk bisa mengontrol user. Lalu apa yang didapat
Kalau ini koordinator utama sehingga bisa mengakses semua software dan juga bisa menentukan siapa yang menggunakannya. Di sini saya akan sampaikan untuk setiap user dia akan mendapatkan update, ya, update yang baru, lalu juga lesson apa aja yang ada di sini. Itu bisa masuk di pojok kanan bawah, lalu tinggal kita klik. Ya. Ini itu lesson yang kita bisa install, yang kita bisa akses. Ya, contoh Fusion Ultimate kita bisa install, Inventor gitu ya. Lalu di sini produk update-nya. Ya. Lalu juga secara user kita bisa cek di sini di about, lalu di manage license. Ya. Sini sebagai login saya. Ya. Dan ini license expired-nya kita bisa cek di sini. Ya, terakhir di Maret tanggal 3 2023. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai move to name user. Terima kasih.